Alhamdulillah, malam ini kita dapat iktikaf di sini. Yang saya hormati dan muliakan Ketua DKM, Bapak Haji Misbah Wijaya. Yang saya hormati Bapak Saiful Bahri, Ustadz Henriansah, Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2 bulan yang lalu kita minta kepada Allah, ya Allah tolong sampaikan aku pada bulan Ramadan. Bulan 7 kita minta, bulan 8 kita minta, bulan Rajab, bulan Sya'ban. Yang kita sering doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Allah berikan kesempatan kita semua sampai pada bulan Ramadan. Kita bersyukur, namun umumnya manusia biasanya 2 nikmat yang sering diabaikan. Yang pertama, nikmat sehat. Yang kedua, waktu luangnya. Semuanya. Gunakan maksimal kita minta kepada Allah. Bapak Ibu semuanya, Allah berikan nikmat, kita tahu semua, kita menjalankan ibadah puasa, sholat malam, itu nikmat iman, nikmat Islam melekat pada diri kita. Yang dekat ini kita yang sering kita abaikan nikmat sehat walafiat. Ketika bisa melihat itu sehat, bisa berbicara sehat, bisa mendengar sehat, namun belum tentu afiat. Afiat itu jika didekatkan kepada Allah, kesehatan sempurna. Bisa melihat sehat, namun ketika ditingkatkan membaca Quran, membaca buku, melihat kebaikan, itu afiat mata kita semuanya. Bisa dengar itu sehat, belum tentu afiat. Namun ketika mendengar kalimat thayyibah, mendengar Al-Quran, itu afiat namanya. Bisa berbicara sehat, namun ketika membaca Quran, manusia itu orang atafiat namanya. Bisa berjalan sehat, namun ketika digunakan ke masjid taklim, itu afiat namanya. Insya Allah kita ada di sini dalam keadaan sehat walafiat. Karena seluruh perangkat kita didekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah berjanji, jika kita gunakan maksimal, Allah tambah nikmat itu kita semua. Bapak Ibu, saya ingin ingatkan, orang betul mendapatkan nikmat hanya orang beriman. Orang kafir tidak akan pernah, munafik tidak akan pernah merasakan nikmatnya iman itu. Contoh, puasa, saum yang kita lakukan. Mereka tidak akan merasakan nikmat itu, kecuali mereka yang berpuasa. Saat berbuka, tidak mungkin mereka yang berpuasa. Sebenarnya mudah saja. Saudara-saudara kita yang muslim, yang tidak mau puasa, tanggung sebenarnya. Keluar saja dari Islam lebih enak. Kalau Bapak Ibu masuk Islam, masuk beriman, harus menjalankan perintah Allah pilihannya. Kalau nggak mau keluar, kata Allah, bebas. Nggak usah puasa, berzina, mencuri, bebas kata Allah. Pilihan aja. La ikraha fiddin. Pokoknya nggak ada paksaan. Mau masuk Islam, harus menjalankan perintah Allah. Mau keluar, keluar. Bebas kata Allah. Alhamdulillah kita betul dalam keimanan. Ditambah lagi. Tolong ditambah 10 terakhir ini. Tolong ditambah Bapak Ibu semua. Maksimalkan. Cara merubah diri cuma di Ramadan ini sebenarnya. Sering saya sampaikan waktu awal dulu. Kita bagi 3 walaupun ini mengatakannya. 10 pertama, 10 kedua, 10 ketiga. Ingat, selama 11 bulan kita cari urusan dunia. Bagian 3 di bawah. Seks, perut, jantung. Selama 11 bulan. Nanti kalau bahasa kampungnya, seks itu wanita. Perut itu harta. Jantung tahta. 3 itu yang dicari orang. Perhatikan mereka yang berkuasa sekarang. Mereka berkuasa tahtanya, lari ke bawah. Kalau gak wanita, jantung, hancur. Itu saja. Lihat orang kaya, masuk politik ke atas. Itu saja. Kata Allah, aku mau ngangkat dirimu, tolong ditahan. Kan waktu Ramadan kan cuma tahan 3 saja kita. Nggak boleh seks, nggak boleh makan, nggak boleh marah. Itu saja. Rumusnya mudah. Maunya Allah biar jadi binatang. Nggak jadi binatang, kita jadi manusia. Pengantarnya. Binatang itu rata. Seluruh binatang. Manusia cuma berdiri. Kapan dia berdiri? Saat dia sholat sebenarnya. Bedakan kalau kita bahas nanti. Lihat binatang. Semua rata. Urusan perut lari ke kepala. Binatang manusia itu. Urusan seks lari ke kepala. Binatang. Satu-satunya mau Allah, mau diisi bagian kepalanya. Biar kontrol ke bawah. Jangan yang bawah, kontrol ke atas. Ustadz, ulama, dokter, profesor, dominan bawah pasti hancur. Coba cek. Mau ulama kayak apa? Dominan bawah hancur dia. Mau Allah dominan, aku mau atas diisi dulu pada bulan Ramadan. Baru ke bawah dikontrol nanti. Biar jadi manusia. Hebatnya, Ramadan itu bulan ke-9. Artinya,
Kalau kita betul Ramadan kita seperti bayi yang baru lahir, kata Rasul. Bukankah manusia 9 bulan lahirnya? Ramadan itu bulan ke-9. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Dari bulan 7 doanya. Mungkin itu selamatan. Wallahu a'lam, orang Jawa selamatan 7 bulanan. Filosofinya. Kita bersyukur bahwa kita diberi nikmat Allah, gunakan maksimal. Yang kedua, salawat dan salam semoga tercurah kabar junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu, untuk hidup tuh rumusnya mudah betul. Kalau kita mau sukses, cari orang sukses, tiru kelakuan mereka. Bagaimana mereka bertindak, berlaku, pola pikir, pola rasa, ikut, pasti kita sukses. Kalau kita mau kaya, cari orang kaya, tiru kelakuan mereka. Pasti kita kaya. Mau bahagia, cari orang bahagia, tiru mereka, maka pasti bahagia. Kata Allah, aku kirim manusia terbaik. Namanya, mohon maaf, Muhammad, Nabi kita. Nabi Muhammad SAW. Ikuti saja dia, kata Rasul. Kata Allah, ikuti saja. Sampai di surat Ali Imran, ayat 31. Kul, katakan Muhammad kepada hambaku. In kuntum tuhibbuna fattabi'uni. Katakan kepada hambaku, jika cinta kepada aku, ikuti dirimu. Yuhibbukumullah, kata Allah, aku cinta padamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan aku mendosa-dosamu. Ikuti saja Nabi, gak usah macam-macam. Apalagi ngaku Nabi, ikuti saja Nabi kita. Kita malam ini ikuti apa yang diajarkan Nabi kita semuanya. Semoga kita tetap berpegang teguh sampai akhir, insya Allah. Semoga, dan Rasul, kata Allah, ini manusia ideal, ikuti saja. Jika kalian ikuti, dunia akhirat selamat, dunia akhirat pasti bahagia semuanya. Malam ini saya bicara tentang penting, hal yang paling penting, apa yang Bapak Ibu tinggalkan. Legacy apa? Semuanya. Tapi tolong Bapak Ibu berdoa semaksimal mungkin bulan Ramadan ini. Tolong doa, minta kepada Allah. Allah kabulkan, nanti kita bahas dulu. Allah kabulkan. Dulu di kampung saya, Bapak Ibu semuanya, sebelum saya masuk ke intinya, nelayan. Sore itu mereka berangkat. Sore untuk cari ikan. Satu kali waktu nggak ada firasat mereka. Mereka berangkat, tahu tengah malam, badai yang sangat besar. Menghambar, kalau bahasa kak saya yang kampung, sampan. Dipukul ke sekira ombak itu 7-10 meter. Dipukul, tetap mereka bertahan. Akhirnya karena badai besar berbadai, pecah sampannya. Karena gelap gulita, dan kemudian badai besar, bisa menyelamatkan diri. Ada yang megang jirgen, ada pecahan sampan, pokoknya megang semungkin. Ada 5 orang di situ. Karena malam terus, lama-lama badai berhenti. Keluarganya di pinggir pantai mengatakan mereka nunggu. Pagi kok belum pulang seluruh keluarganya. Siang belum pulang. Dan sepakat orang nelayan itu mengatakan jika sore belum pulang kita cari, kita nggak cari ikan. Sore belum datang juga. Akhirnya para nelayan mencari. Waktu itu karena sore malam dia dapat 1 orang dari 5 orang yang hilang tadi. Dapat 1 orang. Hari kedua yang mereka cari cuma dapat 2 orang. Hari ketiga mereka dapat 1. Yang 1 nggak dapat. Hari kelima nggak dapat. Ke-6 nggak dapat. Hari ke-7 nggak dapat. Karena di kampung dianggap, karena di laut dianggap tenggelam, meninggal. Yang 1 itu. Singkat cerita mereka minta, kami mohon para tetangga untuk mendoakan. Mereka bilang, kalau di nelayan kan nggak malam mereka cari ikan, doanya siang. Akhirnya mereka doa mengatakan hari ke-8, 7 sampai 14 minggu. Mereka berdoa. Sebulan kemudian singkat cerita, yang dianggap meninggal itu datang, ternyata terdapat 1 pulau. Akhirnya keluarga pada senang, alhamdulillah pulang. Doa lagi mereka. Pas doa, sesepuh mengatakan begini, coba ceritakan apa pengalaman kamu di sana. Dia mengatakan, saya takut luar biasa. Namun anehnya, kata dia, anehnya, kok ada siang, kelapan itu kok tenang luar biasa. Sebentar saja, sekitar 30 menit. Dan malam saya rasakan tenang luar biasa, tenang setenangnya, kata dia. 8, 9, 10 sampai 12 hari. Sesepuh mengatakan apa? Mau tahu gak kenapa kamu tenang di sana? Kami mendoakan kamu di sini. Doa baca Al-Fatihah ternyata sampai ke dia. Dan orang tua yang mendoakan tiap malam dia itu membuat dia tenang. Bapak Ibu, doa itu akan nembus semuanya. Sama kita mencet handphone. Kalau nomornya sama pasti nyambung. Tolong pakai bin biar jelas. Kalau doa itu nyambung. Karena doa tidak mungkin tidak. Maka sebuah hadis mengatakan, la turad, salatu da'watin la turad. 3 doa yang tidak akan terputus, tidak akan tertolak. Da'watul walidi, doa kedua orang tua. Da'watul shaim, doa orang berpuasa. Da'watul musafir, 3 orang ini tolong betul. Kita betul orang tua nembus langit insya Allah. Insya Allah, doakanlah.
Nah hebatnya, ini belum masuk, saya mengantarkan dulu ya Ustaz Hendrik. Bapak Ibu semuanya, lihat Al-Quran kita semuanya. Allah minta kita berdoa. Ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Perintah puasa. 184-nya ayyaman ma'dudat. 185-nya syahrul ramadan lazi unzila fil Quran. 186-nya nggak ada hubungan puasa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, kata Allah. Jika hambaku bertanya, bila aku dekat, ujibu da'watad da'i zada'an falyastajibu li wal yu'minu bila mansyudu. Kata Allah, jika hambaku bertanya, bilang aku dekat, aku kabulkan doa jika berdoa. Jika dia menjalankan perintahku dan beriman padaku, alhamdulillah akan dia mendapat kebenaran. Selanjutnya, uhilla lakum lailatul siyam, berhubungan puasa. Hebatnya 86 nggak ada hubungan dengan puasa, disuruh doa kitanya. Kata Allah, aku kabulkan doa, doalah sebanyak mungkin. Di ayat lain, ud'uni astajib lakum, berdoa aku kabulkan. Saya tanya apa yang belum diberikan Allah pada kita semuanya. Fabi ayyi ala'i rabbikum atukadziban. Ingat ulang berapa kali? Berapa kali? 31 kali. Ingat Bapak Ibu, banyaknya hari dalam sebulan sebanyak 31 hari. Allah tanya setiap hari, nikmat mana yang kau dustakan? Aku tanya sekarang, kata Allah. Bapak Ibu, Bapak punya uang banyak, harta berlimpah, nggak ada artinya kalau Allah cabut satu nikmat saja. Contoh, sakit gigi, nggak ada artinya dunia buat kita. Uang sebanyak mungkin, nggak satu nikmat sakit gigi saja, nggak ada artinya. Kata Allah, nikmat mana yang kau dustakan? Aku tanya sekarang, kata Allah. Aku beri kau kesehatan, aku beri kau anak, semuanya, kata Allah. Kurang apa? Aku minta kau beribadah, dan ketika beribadah kembali ke dirimu masing-masing. Makanya kita bicara satu hal yang sangat penting. Saya mau tembak yang ke-6 sebenarnya. Legacy, apa yang Bapak Ibu tinggalkan dari kita buku Quran. 1, 2, 3. Saya baca di sini. 4, 5, 6. Saya harapkan Bapak Ibu Ramadan dapat yang ini. Yang paling rendah legacy kita tinggalkan ada pertama harta. Ini yang paling rendah. Yang paling rendah itu harta. Bapak Ibu kalau punya banyak atau minus pasti wariskan. Contoh, saya punya harta banyak saya wariskan. Atau 2 minus hutang harus dilandas oleh keluarga kita. Ini kita tinggalkan harta ini. Dan harta berapa banyak dibunuh oleh hartanya sendiri orang itu. Kata Allah, harta kalau kita nggak keluarkan jadi bahan bakar setrika. Kata Allah informasinya. Kita mengatakan ini kata Allah. Nanti Bapak saya nggak ceramain biasanya. Saya suruh buka ayat Qurannya. Mulai kita buka sekarang. Saya minta surat 9 ayat 35. Boleh buka sama-sama? Saya nggak bacakan. Bapak Ibu yang bacakan sendiri. Surat 9 ayat 35. Bagaimana kata Allah? Di ayat lain, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama' mala wa addada. Celaka pengumpul dan pencelah. Kerjanya ngapain? Menghitung harta dan mengumpul dan menghitungnya. Orang perhatikan Bu semuanya. Orang mengumpul harta, kerjanya pengumpul dan mencelah. Itu sifat dasar. Kalau dia nggak keluarkan. Udah rumusnya. Oke, kita bacakan. Ustaz Hendrik. Surat At-Taubah ayat 35. Yaumah yumah. Boleh, Al-Qurannya boleh. Alhamdulillah kalau Qurannya. Oke. Biar dapat. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Hadza ma kanastum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Oke, kita lihat artinya. Oke, boleh, Ustaz. Artinya. Ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan. Kata Allah, ingat pada hari panas. Kok emas pakai emas? Emas itu kolateral. Keluarnya uang tergantung emas petokannya. Simpanan uang. Pada hari emas dan perak ukurannya, kata Allah. Terus dipanaskan. Dipanaskan dalam neraka jahanam. Terus lalu dengan itu disetrika dahi, lambung dan punggung mereka. Kata Allah, emas dan perak itu disetrika dahi, punggung dan mereka semuanya. Lambung, punggung, semua disetrika oleh Allah. Kata Allah ini. Terus lanjut. Seraya dikatakan kepada mereka. Apa dikatakan Allah kepada mereka?
inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu. Kita simpan diri sendiri, Bapak Ibu semua, berapa banyak yang celaka karena hartanya. Ketika Bapak simpan, semakin banyak simpan, semakin rusak diri kita semuanya. Rumus. Nggak ada orang yang keluarkan harta miskin. Dan mereka sehat. Di kampung saya dulu ada orang kaya sakit luar biasa, obat kemana. Datang kiai, kata kiai apa? Keluarkan hartanya. Ketika keluarkan harta, sehat. Lihat rumus hidup secara ilmiah. Kalau saya tarik napas, harta saya dapatkan, sebanyak itu keluarnya juga. Saya tarik napas. Sebanyak itu juga. Sekarang saya tarik, saya tahan napas itu. Akan rusak diri saya. Semakin banyak saya keluarkan, semakin banyak itu saya masuk. Contoh, lihat. Sekarang saya tarik. Napasnya saya tarik, saya tahan. Mati. Nggak bisa rumus. Rumusnya begitu. Kalau mau kaya, kalau nggak percaya, keluarkan harta kita. Sebanyak itu masuk ke kata Allah. Kita ambil ayatnya. Pokoknya rumusnya. Bapak sehat itu kalau mengeluarkan, kalau mohon maaf, kalau diri kita mengeluarkan kotoran. Karena kotoran bagian dari harta itu, sebagian. Kemudian kata Allah, setiap hari kata dokter sehat. Sekarang kalau nggak putus semua, sakit manusia itu. Tapi kalau harta keluarkan, maka tiap pas subuh itu keluarkan saja dulu. Kata Allah, rezeki doa semuanya masuk. Jangan pernah tahan rezeki itu. Kan merusak diri kita sendiri. Sampai ketika mati kata Allah, kalian minta tunda kematian, mau berzakat sedekah itu aja kata Allah. Buka surat Al-Munafiqun ayat 10-nya. Kalau Bapak tahan, mati saat tiba kita banyak hartanya, kata mereka, tolong tunda kematianku, aku mau sedekah. Itu aja permintaan mereka. Keluarkan Bapak Ibu, membersihkan sendiri, membersihkan nanti. Saya bahas di duanya. Silakan bacakan ayat 10-nya. Al-Munafiqun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa kum minas sholihin. Artinya, dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. berhenti dulu, kata Allah, infak kata Allah. Orang beriman, infak sebelum mati. Kata Allah ini, infak sebelum mati. Keluarkan hartamu. Lanjut. Lalu dia berkata, ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh. Tunda kematian, fasaddaq, aku minas sholihin. Aku pasti orang soleh. Aku pasti sedekah, kata Allah. Kemana aja kemarin. Harta yang kita simpan, Pak, jadi bahan bakar. Kalau kita tidak gunakan, sebanyak mungkin kumpulkan sebanyak mungkin kata Allah. Tapi ada bagian dari orang lain kamu bunuh. Semakin banyak bagian itu semakin banyak berlimpah. Cek umat Islam yang hebat. Abu Bakar, Utsman, semua pemberi hebat semuanya. Maka orang kaya versi Islam bukan banyak mengumpulkan harta, tapi banyak memberi. Contoh, Bapak punya uang ratusan juta, punya harta banyak, tapi tidak pernah memberi. Kata Allah, hakikatnya miskin dirimu. Kenapa? Untuk orang lain gak cukup, apalagi untuk dirimu. Karena gak keluarkan. Walaupun uang kita pas-pasan 500.000, kita keluarkan untuk orang lain, kata Allah. Untuk orang yang cukup, apalagi untuk dirimu. Versinya soal memberi, bukan soal menerima. Tidak. Tapi apa yang kita berikan? Bapak gak percaya, keluarkan sekarang. Kalau mau cek lagi, masuk ke 100.000, 100 amplop, cari orang butuh. Gak usah tahu nama muka kita, tutup. Ya Allah, bilang ke Allah, aku minta bukti. Allah balas Bapak Ibu. Boleh kita minta, ya Allah, tolong aku kasih rezeki yang banyak. Kata Allah, tidak aku kasih rezeki, tapi anakmu sehat. Tidak aku kasih rezeki, anakku dapat beasiswa. Tidak aku kasih rezeki, anakku, keluargamu bahagia. Dibalas oleh Allah, silakan keluarkan. Jangan merusak diri kita masing-masing. Ini legacy pertama yang paling rendah harta. Yang kedua, legacy yang tempel pada diri kita adalah fisik kita. Fisik ini Bapak Ibu, perhatikan anak kita semuanya. Yang kita wariskan ini. Legacy itu satu warisan ide atau bagaimana kita berikan generasi selanjutnya. Perhatikan anak kita, mirip kita. Ada hidung yang mirip kita. Ada rambut yang mirip kita. Mirip kita, mereka kita wariskan mereka itu semuanya. Coba perhatikan. Ini gak main-main, harta itu di luar diri.
Tapi masuk fisik, mulai masuk ke dalam diri kita semuanya. Perhatikan anak kita semuanya. Hidung kita mirip, rambut kita mirip, semuanya. Ini fisik yang kita wariskan kepada mereka. Tapi Bapak Ibu semuanya, boleh jadi kalau Bapak Ibu kurang fisiknya, tetap akan berimpas pada anaknya. Tua itu pasti hidup kita. Soal sehat, tidak, itu pilihan Bapak Ibu semua mau hidup sehat atau enggak tuanya. Tapi ingat, ketika Bapak sakit, akan menderita semua keluarga juga. Ada yang mengatakan, suka-suka dia ngerokok. Enggak apa-apa, kata Allah. Tapi ingat, dengan rokok dirimu akan membuat keluargamu lebih susah di situ. Kalau sakit kan keluarga juga yang bermasalah. Iya kan? Makanya sekali lagi, tua itu udah pasti. Bapak Ibu mau pilih sehat, silakan. Tapi akan diwariskan sama juga. Tapi yang pasti fisik kita akan kita wariskan kepada anak kita semua. Itu ya. Yang ketiga, yang ini yang paling penting. Masih di bawah. Darah. Tolong dijaga yang ini. Saya minta tolong dijaga. Tolong dijaga. Ini darah nggak main-main. Gen kita dari situ. Kalau laki-laki, Ibnun. Kalau perempuan, Bintun. Makanya nama anak saya, Subhan, Bin. Dihilangkan hari itu. Gen langsung. Bapak Ibu pernah dengar 7 keturunan? Saya buka rahasia malam ini. 7 keturunan itu tergantung diri kita semua ya. 7 keturunan. Orang mah 7 keturunan ini saya jelaskan. 7 keturunan itu diri kita dulu di tengah. Diri kita di sini. 7 keturunan. 3 di atas, 3 di bawah. Sebelum kita ada, siapa yang ada duluan? Orang tua. Sebelum orang tua, kakek nenek. Sebelum kakek nenek, buyut. Sebelum buyut, habis sudah. Kita dapat buyut udah hebat. Nggak dapat buyut kita rata-rata. Udah telah ini, nggak bisa di bawah ini 7, 3 atas. 3 di bawah setelah kita. Saya tanya, setelah kita siapa? Anak. Setelah anak, cucu. Setelah cucu, cicit. Setelah cicit, cocok. Habis. Ini 7 keturunan nih. Orang bilang 7 keturunan. Nih, rahasianya. Tergantung diri kita. Kita rusak semua keluarga itu. Coba perhatikan Bapak Ibu. Kalau anak kita sukses, Bapak bilang apa? Siapa dulu bapaknya? Begitu bukan? Semua nggak bisa nggak ini. Buruk dan baiknya sangat tergantung. Binnya lempar. Nggak bisa lepas. Yang bisa mecahkan putusan ini cuma dia. Jika anak itu kafir, putus gen kita, binnya. Yang kedua, dia jina. Kalau dia jina, wali hakim menikahkan. Saya nggak berhak menikahkannya. Putus sudah. Makanya tolong dijaga. Ini nggak main-main di darah. Nggak main-main darah ini. Akan kembali ke kita masing-masing. Dan Bapak akan nyesal senyesal-nyesalnya kalau rusak ini. Allah akan menyiksa kita dan menarik dari situ. Waktu saya mahasiswa Ibu, saya dengar di radio. Ada pegawai BUMN. Kemudian anaknya di sekolah ke Australia. Sampai di Australia karena narkoba. Ditarik oleh bapaknya, diobati lagi di Indonesia. Setelah sembuh karena dia kaya, berlibur ke Eropa. Libur Eropa, mampir ke Australia. Ketemu kawan lagi, dicek lagi obat. Balik dia ke Indonesia. Ketika obat terus sama orang tuanya, sembuhlah. Waktu itu saya masih ingat. Uang yang dihabiskan 500 sekian untuk pengobatan anaknya. Pas dicek oleh dia apa yang terjadi. Ternyata korupsi dia sebesar itu. Sebesar itu. Dicabut oleh Allah, dipukul lewat anaknya. Seandainya dia itu korupsi, tidak mungkin terjadi itu. Silakan saja. Nggak main-main. Ini bahasa darat itu masalah makan kita. Bagaimana doa bunyi makan? Doa makan. Allahumma barik lana fima rojaktana wa qina azaban. Apa hubungannya neraka dengan makan? Hati-hati Bapak Ibu. Ketika kotor, khususnya laki-laki Bapak Ibu, kalau rejeki itu abu-abu atau hitam, tolong jangan masukkan ke darah. Di bagian luar. Kalau masukkan ke darah, Bapak akan nyesal. Ibaratnya minuman, mohon maaf, kalau masuk air kencing, dia akan batal. Dan kotor. Pilihan saja. Tolong dibersihkan ini. Maka mau Allah pada bulan Ramadan, kita nggak berani makan yang halal itu, yang haram itu. Kita menyelesaikan. Maka tolong dijaga. Ini nggak main-main sebenarnya. Karena rusak gen kita, akan rusak gen kita masalahnya. Kalau rusak gen kita akan menyesal dan disiksa habis-habisan. Boleh jadi anak kita sulit diatur, nakal, gara-gara apa yang kita masukkan kotor.
Alhamdulillah. Maka tolong jaga cek. Nah kita lihat ayatnya. Tang ini. Buka surat Al-Baqarah 168. Lihat kata Allah, perhatikan. Ini domirnya lafaz am dulu. Umum. Oke, kita masuk yang ini Bapak Ibu. Masih ada 2 di atas, saya minta. Ingat, yang kita tinggalkan pertama harta, yang kedua fisik, ketiga masuk kepada darah gen kita. Al-Baqarah 168, boleh? Ada yang sudah dapat. Oke, biar enak Bapak Ibu. 168. 68. Enggak apa Bapak Ibu. Biar buka sendiri, saya ceramain mukanya Bapak buka sendiri ayatnya. Nanti nalar sendiri. Oke, alhamdulillah, terima kasih. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Artinya? Hai sekalian manusia. Lihat bacanya, wahai manusia, bukan orang beriman. Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Suruh makan yang halal dan thayyib, kata Allah. Ayo. Makanlah yang halal dan baik dari apa yang terdapat di bumi. Orang manusia, kata Allah, makan yang halal dan thayyib. Nanti Ustadz yang menjelaskan yang tadabbur Quran. Halal dan thayyib, manusia di umum. Terus? Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Kata Allah, jangan ikuti itu. Jika kau tidak makan yang halal thayyib, akan jadi setan. Kata Allah sendiri kalau dikaitkan mudahnya. Doa tadi, ingat? Allahumma barik lana fima rojaktana. Neraka pasti Pak. Neraka. Allah berkaitan, coba dikait. Apa hubungan neraka dan makanan kita? Coba lihat. Ya ladzina amanu anfusakum wa ahlikum naro. Jangan bawa kotor ke keluargamu. Jangan sekali-kali. Maka saya bilang, yang Bapak khusus cari penafkah, kalau kira-kira abu-abu itu rezeki dan hitam, tolong jangan cari darah. Tolong. Ketika masuk kotor dia, bersihkan itu. Dan lihat anak kita, dia hafal Quran mudah, dia belajar mudah, akan mudah. Tapi ketika kotor, jangan berharap. Bahkan kawan saya ada bawa makan sendiri Pak, karena jaga makanan itu. Pilihan masing-masing saja. Tapi ketika masuk kandang kotor, sulit Bapak Ibu sumbernya. Pilihan saja. Oke, lanjut. Karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Oke, manusia ya. Sekarang orang beriman. Buka Al-Baqarah, lompat ke 172-nya. Tadi 168. Allah menggunakan orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Artinya? Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu. Berarti dulu, hei, makan yang baik. Tapi gak ada halal. Kata Allah, kalau orang beriman udah pasti halal makanannya. Tapi kalau manusia suruh halal thayyibah. Tapi orang beriman halal thayyib aja. Kalau udah pasti halal dia makan, gak mungkin yang haram. Pasti. Ulangi lagi. Ulangi lagi ayat. Artinya ulangi lagi Pak. Bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Jika kau betul menyembahku, kata Allah, makan yang baik. Bentuk syukurmu. Kalau kau makan yang abu-abu, mohon maaf, akan masuk ke atas jadi setan. Alhamdulillah. Enggak main-main Bapak Ibu. Perhatikan mereka yang makan, mohon maaf, yang makan. Kata Allah, mereka makan seperti binatang makan. Buka surat 47, surat Muhammad. Ayat 12-nya. Lihat kata Allah, mereka makan seperti binatang makan. Surat 47, surat Muhammad, ayo. Ayat 12-nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus shalihati jannatin tajri min tahtihal anhar. Terus? Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'amu wan naru mathwan lahum. Oke, artinya? Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang
Allah mengatakan orang beriman soleh, aku masuk dalam surga. Terus Dan orang kafir, terus orang kafir bersenang-senang di dunia dan mereka makan seperti makannya binatang. kalau seperti binatang makan kata Allah. Mereka makan seperti binatang makan. Orang beriman makannya betul-betul tadi. Tapi orang kafir bersenang-senang seperti binatang makan mereka makan kata Allah. Terus tempatnya di mana? Dan jahanam adalah tempat tinggal mereka. Pilihan saja. Bapak Ibu mau pilih yang mana? Tolong harta yang betul kita masukkan ke darah ini nggak main-main. Karena bin, ingat, ini nggak main-main Bapak Ibu. Bapak Ibu mau tahu, kita kerja siang malam untuk mereka ini. Kita dapat buyut, Bapak Ibu dapat buyut itu udah cucu, cicit itu udah bagus. Rata-rata kita nggak dapat cicit. Ini ingat 7 keturunan nggak main-main. Ini orang mengatakan 7 keturunan itu tergantung kitanya. Kalau Bapak Ibu baik, semua soleh. Kalau baik kata Allah, aku kumpulkan surga bersama keluargamu. 1 keturunan kalau baik, aku kumpulkan lagi di surga kata Allah. Kata Allah janji seperti itu. Kita baik semua, Allah kumpulkan. Beriman, ikut orang tua beriman, ikut beriman kata Allah, kumpulkan bersama keluarga. Surat 52 ayat 21. Buka surat 52 ayat 21-nya. Biar saya jawab pakai ayatnya. Walladzina amanu wattaba'u. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wattaba'athum. Terus ya, zurriyatun. Lanjut. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min 'amalihim min syai'. Kullu imri'in bima katsaba rahim. Artinya? Dan orang-orang yang beriman Orang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan. Orang beriman, anak cucu mereka mengikuti dalam keimanan kata Allah. Terus? Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka. Terus? Dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Ulangi lagi, artinya dikumpulkan hubungan di dalam surga maksud. Oke? Ulangi lagi. Dan orang-orang yang beriman. Oke. Dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan. Terus? Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka. Dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala mereka. Ayat yang lain, surga, kami kumpulkan surga. Coba versi yang manusia terikat dengan apa yang dikerjakan. Oke, versi yang lain karena tetap terjadi perbedaan arti. 5 tahun, 10 tahun terjadi perubahan arti Bapak Ibu, Quran itu. Tapi Al-Quran tidak berubah. Di dalam surga. Yang itu nggak dalam surga ya. Ustaz Hendrik, coba mohon maaf dibacakan biar dapat semuanya. Yang ada dalam surga. Kata Allah, aku kumpulkan nanti dalam surga lagi. Bapak keimanan sekarang, dididik anaknya beriman terus, kita kumpulkan dalam surga kata Allah, informasinya. Bocoran ya? Silakan Ustaz. Walladzina amanu wattaba'athum. Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka. Ini anak nih, cucu cicit beriman juga. Mengikuti mereka dalam keimanan. Dalam keimanan, Kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga. aku kumpulkan surga lagi. Kata Allah ini informasi. Terus? Dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Saya tanya, Bapak mewariskan apa kan anak kita? Silakan. Itikaf ajaklah cucu kita sampai tergambar dia. Dulu kakek saya istikaf. Dia akan teruskan wariskan itu. Kita akan kumpulkan sama seperti ini di surga lagi. Kata Allah informasinya. Karena kita nggak tahu wallahu alam. Tapi kata Allah setiap bocoran itu ada semuanya. Bapak mau wariskan apa kan anak kita kebaikannya? Silakan. Mau sholat malam, mau apa? Wariskan itu kebaikan. Insya Allah kumpulkan lagi oleh Allah. Silakan dipilih. Atau mau diwariskan apa? Silakan. Ingat ada istilah buah tidak akan jauh jatuh dari pohonnya. Kelakuan kita menggambarkan anak kita semua kalau tidak diputus. Mohon maaf, perhatikan anak kita. Nakalnya persis seperti kita. Lebih enak lagi kalau punya cucu. Si cucu diomelin bapaknya. Gara-gara nakal. Si bapak tinggal balikin. Itu kelakuan kamu dulu. Kan begitu dah. Kan wariskan terus. Enak kalau cucu kan kelakuan semua. Si bapak juga melakukan seperti. Coba lihat Pak. Anak laki saya, mohon maaf. Ini ada di sini juga. Nakalnya luar biasa. Orang bilang, saya juga nakal dulu. Istighfar, astagfirullah. Ya udah nggak bisa, nggak. Kelakuan kita wariskan semua anak kita. Ingat fisik tadi? Fisik pun kita wariskan, Pak. Hidung mirip kita, rambut mirip kita semuanya. Mau dikemanakan? Dalam keimanan kalau bisa. Sebelum terlambat semuanya. Warisan yang... Karena sebentar. Yang bawah. Saya mulai masuk sekarang perilaku kita semuanya. Wariskan keempat,
perilaku. Perilaku apa yang Bapak mau tanamkan ke mereka? Tolong Pak, sekarang di setting betul. Apa yang diwariskan oleh kita? Anak-anak kita mau perilaku seperti apa? Enggak bisa, enggak. Anak akan meniru kelakuan kita semuanya. Pertama, pendidikan dasar dari keluarga semuanya. Salah didik, hancur semua kitanya. Salah didik. Makanya tolong ditulis, Bapak mau cetakan apa? Kalau saya wafat, dikenang oleh jemaah ini apa? Dikenang oleh istri saya apa? Semuanya, tolong dibuat betul perilaku ini. Perilaku ini masih bisa muslim atau tidak? Saya tinggal di Cibubur, Pak. Depan saya itu ada gor. Bisa dibayang oleh Bapak. Tiap sore ada Bapak yang pakai Honda nunggu, Pak. Dari jam 2-an sampai maghrib nunggu. Dia nunggu anaknya main bulu tangkis. Dia wariskan itu sebenarnya. Sampai akhir kan dia mengatakan itu. Ada yang di pasar minggu karena anak main bola ke Senayan sekitar seminggu tuh bisa 4 kali atau 5 kali. Dan dijaga betul makanannya. Akhirnya main bola, jagonya. Atau Bapak mau anak yang tahfidz Quran, mau sholat malam, silakan. Mau di mana wariskan, silakan. Perilaku itu. Tapi ketika dia buat buruk, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Keburukan kita bisa dihapus terus menerus di sini. Tapi tolong ditulis. Kalau Bapak nggak tulis, mohon maaf. Kenapa nggak berubah Ramadan kita? Karena kita nggak pernah nulisnya. Ramadan kita nggak berubah. Ada yang 40 tahun, 50 tahun, nggak ada perubahan Ramadan. Karena tidak pernah dituliskan. Padahal Allah merintahkan tulis, betul. Bapak Ibu semuanya, apa yang mau dikoreksi? Sesuatu yang bisa dikoreksi itu sesuatu yang bisa dibaca. Nanti saya kaitkan dengan Ramadan. Yang bisa dikoreksi, diperbaiki adalah sesuatu yang bisa dibaca. Begitu bukan? Sesuatu yang bisa dibaca adalah sesuatu yang ditulis. Artinya setiap tujuan tolong ditulis. Hebatnya perintah Ramadan, coba lihat. Ya ayyuhalladzi amanu, terus perintah puasa kutiba, ditetapkan, dituliskan. Kenapa Allah nggak gunakan wajaba saja? Dari kata-kata banyak tubuh, tulis kata Allah. Tetapkan satu kebaikan. Kalau Bapak tetapkan satu kebaikan, insya Allah akan mudah diperbaiki. Allah tidak menggunakan kata wajaba, farodoh. Contoh, ya ayyuhalladzina amanu wujiba alaikumusiyam. Tidak gunakan wajib kata Allah. Atau fardu, ya ayyuhalladzina furida, enggak digunakan, tapi gunakan kataba. Tetapkan satu kebaikan saja. Secara ilmiah, di Yale University Bapak Ibu semuanya pernah diteliti. Pada tahun 1954 diteliti siapa yang punya tujuan setelah lulus. Ternyata yang punya tujuan tertulis cuma 3%. Sedangkan 97% mohon maaf, tidak punya tujuan. 20 tahun kemudian, dari 1974 diteliti lagi selama 20 tahun. Ternyata mereka yang 3% lebih kaya, lebih sukses dibanding 97, karena mereka punya tujuan tertulis. Mau punya apa, mau kemana, secara detail mereka tulis. Bapak mau tahu, ketika menentukan Ramadan tahun ini saya makan sholat malam berapa rakaat, Bapak mulai tahan, tidak begadang. Jam berapa bangunnya, tertutur semua itu. Kenapa nggak lakukan? Bisa dikoreksi. Kenapa kita nggak berubah Ramadan? Karena tidak ada yang dikoreksi setelah itu. Coba nggak percaya, tentukan 2 kebaikan atau 3 kebaikan, pasti berubah kita langit dan bumi Ramadannya. Maka hebat sinyalnya Allah katakan, aku gunakan di ayat tadi kata Allah laglibanna. Di sini kutiba alaikum, tetapkan kata Allah. Aku tetapkan, kalian tetapkan juga kebaikan. Coba Ramadan tahun ini saya mau tilawah 1 lembar. Kapan? Jelas ukurannya, jelas. Kok nggak bisa ya? Jadi enak dikoreksinya. Mau dikoreksi apa? Orang nggak punya tujuan. Kalau nggak percaya, Bapak tulis 1 aja. Mau tahun Ramadan ini mau ambil apa? Contoh, ya Allah, Ramadan tahun ini saya ambil sholat malamnya. Setahun penuh kita berubah. Ramadan depan saya ambil duhanya. Ramadan depan saya tilawahnya. 3 kali Ramadan, langit dan bumi kita berubah pasti. Kenapa? Ada catatannya, bisa kita koreksi. Ingat baik-baik, sesuatu yang bisa dikoreksi, diperbaiki, sesuatu yang bisa dibaca. Sesuatu yang bisa baca, pasti tertulis. Kalau nggak tulis, jangan berharap. Secara ilmiahnya, 3% di Yale University bisa berubah lebih kaya 3% selama 20 tahun. Karena mereka tahu mau punya apa, mau kemana, jelas, detail. Nggak percuma waktunya. Kan begini kan Bapak nggak sembarangan juga hadir. Kalau Bapak punya rencana lagi beda. Mau ngapain malamnya, baca Quran, sholat berapa kali, itu detail Pak. Kita mau belanja juga Pak, kalau pakai catatan jelas. Kalau nggak pakai catatan, apa yang kita dapat? Beli. Kalau catatan nggak sesuai, lewatin. Sama Pak.
Ketika bapak ke masjid kalau nggak punya tujuan, ajak ngobrol, habis waktu untuk ngobrol. Kalau nggak punya, nggak, saya waktu sholat, jelas. Seperti itu, tentang perilaku. Bapak ibu semuanya, warisan perilaku. Ingat, perilaku ini bisa umum, bisa muslim, bisa kafir. Masuk ke atas, akhlak. Mulai penting, saya mau ngambil yang nama ini, akhlak. Akhlak ini bapak ibu berkaitan dengan Allah. Kalau ini masih perilaku masih umum. Kalau akhlak, saya gariskan gini, menjelaskannya. Menciptakan bahasa Arabnya, menciptakan, khalaqa, menciptakan, pencipta, sang khalik. Proses menciptakan, yang diciptakan namanya. Yang diciptakan makhluk kan? Yang diciptakan. Proses menciptakan khalaqas samawati wal ard. Dari Allah pencipta menciptakan namanya khalaqa. Akhlak itu sama katanya nanti ini akhlak kata dasarnya. Mau dikembalikan kepada Allah lagi. Akhlak itu dikembalikan kepada Allah lagi. Makanya hadisnya innama bu'itsu liutamima Allah. Aku mau ngajak kalian kembali kepada Allah lagi. Posisinya orang akhlak itu jadi harus berhubungan dengan Allah. Contoh Bapak Ibu biar lebih mudah. Saya punya pisau, halal pisaunya. Saya punya ayam halal. Saya takut mungkin ayamnya nyolong, saya dari telur biar halal betul. Pisaunya saya buat sendiri, Pak Gerinda. Halal pisaunya, halal ayamnya. Pas saya eksekusi potong tidak melibatkan Allah. Tidak gunakan pisau, apa jadinya saya tanya? Haram, semudah itu ajaran kita itu. Kalau tidak libatkan Allah, akhlak makanya. Semua dosa tidak ada Allah. Semuanya. Contoh, saya buat contohnya lagi. Contoh, Ustadz Hendrik, spidolnya. Saya tanya, Ustadz Hendrik boleh nggak buat saya spidolnya? Jawaban, iya. Spidol yang sama saya masih kantong. Satu kali waktu saya nggak izin, saya ambil. Apa namanya? Maling, mencuri. Beda di mana? Beda di mana? Izin aja kan? Semudah itu memahaminya. Menikah, laki-laki perempuan. Sebelum menikah, sah hubungan. Apa namanya? Zina, harus dihukum rajam. Bismillahirrahmanirrahim, aku terima nikahnya. Setelah buat itu, berhubungan sama ibadah nilainya. Beda di mana? Dapat. Ketika kita berangkat kerja, tolong bismillah, misalnya ibadah. Enggak ada bismillahnya, habis. Jelas? Bapak niat ke sini karena Allah tidak. Bukan karena Allah riyah. Rusak dirimu, kata Allah. Lillah, betul-betul. Watimul hajja wal umrata lillah. Karena aku berangkat umroh, betul atau tidak? Kembali, haji berangkat aku. Kembali ke sana. Dapat? Yang Bapak wariskan kalau bisa yang ini. Tolong libatkan Allah. Bilang, nak, yang kasih rezeki Allah, nah, kita bersyukur. Kaitkan semua kepada Allah. Itulah Luqman, ajaran Luqman. Sebisa mungkin, ingat, saya mungkin pesan 6 ini. Yang pertama Bapak wariskan, paling bawah, harta, paling rendah. Yang kedua fisik, yang ketiga darah. Masuk ke diri kita perilaku, tolong. Anak meniru apa yang kita lakukan. Masuk lebih hebat lagi, akhlak. Yang terakhir, tauhid. Tugas bapak karena bininya. Jangan pernah lepaskan kata Allah, aku minta pertanggungjawaban wahai laki-laki. Namamu nempel di anakmu. Buka surat 31, surat Luqman. Luqman ingat, dia bukan nabi, manusia biasa. Bapak idola. Ayat 13-nya. Lihat kata Allah, baru kita tutup terakhirnya. Kalau bisa warisan kita yang bisa, yang inilah warisan kita itu. Yang Bapak datang malam ini, yang puasa mau wariskan itu. Sangat sayangkan kalau Bapak tidak wariskan ini. Dan kita akan menyesal senyesal-nyesalnya. Oke, dibacakan. Wa idh qala Luqman. Ayo Bang. Wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'azim. Artinya? Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran. Oke, sebentar. Wa idh qala Luqman wa huwa ya'izuhu.
Ingat kata Allah, ketika Luqman berkata pada anak, dan dia beri pelajaran. Apa pelajarannya? Wahai anakku, janganlah kau menyekutukan Allah. Ya bunai, la tusyrik billah. Bapak ibu semuanya, belajar bukan untuk pintar, tapi untuk mengenal Allah. Banyak orang pintar, tapi nggak kenal Allah. Nanti jauh Luqman surah 2 ayat 25. Lanjut. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Tugas mengajarkan anak kata Allah, dirimu wahai bapak. Dibantu oleh istrimu. Bukan orang lain. Alasan kita nggak punya waktu, nggak punya tenaga, nggak punya kemampuan, kita bayar orang lain. Namanya guru. Pak, tolong ajar anak saya. Berapa dealnya? 2 juta. Saya bayar. Ambil alih. Kata Allah, enggak. Untuk tauhid aku minta pertanggungjawabanmu. Urusan dunia boleh. Tapi tauhid tidak. Aku minta pertanggungjawab kata Allah. Karena aku berikan bini itu namamu. Tanpa anak akan kata Allah, silakan ngajar dunia. Maka alasan kita, guru kan kita minta orang lain. Karena banyak permintaan dibuatlah sekolah. Untuk mendidik anak kita, kata Allah tidak. Untuk tauhid tetap aku minta pertanggungjawaban wahai bapak. Gak main-main. Aku tak minta, karena ini berkaitan diriku. Aku kasih amanah dirimu anak. Anak itu Pak, harga termahal, harta termahal. Satu-satunya barang bernyawa kita miliki. Kita kerja siang malam sakit, kita beri untuk mereka. Bukan kita kerja untuk mereka semuanya. Makanya kata Allah, di sini kita lihat, tauhid ini diajarkan. Dan apa kata Allah ketika Yakub wafat? Kalau bisa, ini pesan Bapak Ibu semua yang harus tanamkan. Buka Al-Baqarah 133. Am kuntum syuhada. Ini pesan terakhir. Yang paling puncak. Am kuntum syuhada idh hadara Ya'qub al-maut idh qala libani ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Artinya? Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub? Am kuntum syuhada idza hadara Yaqub al-maut. Kata Allah, apa kau tidak menjadi saksi kata Allah? Apa kau tidak perhatikan ketika Yakub akan jemput oleh maut, dia kumpulkan anak. Wahai anakku, kumpul semua kata dia. Tolong kumpul semua. Katanya kumpulkan semua anaknya. Walaupun kita ajar tidak kumpul, tapi kita udah tanamkan ke anak kita. Apa kata Yakub, Nabi Yakub? Lanjutkan. Ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalanku? Mata buduna min ba'di. Itu qalibani. Apa yang kau sembah setelahku? Pak, Bapak kalau nggak pernah ajarkan tauhid, tidak mungkin aku lakukan itu. Walaupun kita mati mendadak atau wallahu alam mendadak atau bagaimana, tapi ajaran itu harus ada pada kita. Anak itu akan mengatakan, apa kata anaknya? Mat buduna min ba'di. Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanku. Qalu na'budu ilahaka. Terus? Dan Tuhan nenek moyang. Ilaha abaika. Nenek moyangmu, Tuhanmu dan Tuhan nenek moyang. Siapa nenek moyang kita? Yaitu Ibrahim. Terus Ismail, Ishak, ilahu wahidah, Tuhan yang satu. Itu kalau bisa terakhir masuknya warisan kita. Kalau itu aman udah, maka kita kumpulkan lagi. Lalu mereka mengatakan anaknya, lanjut. Dan kami hanya berserah diri kepada. Aman Pak, kalau bisa warisan itulah sebenarnya. Bapak bersihkan diri semuanya. Sekali lagi diulangi Ustaz Henry. Warisan tauhid, am kuntum syuhada hadara Yaqub al-maut. Kali lagi artinya, mohon lebih lama. Dari atas. Ya. Yang satu am kuntum. Oke, ketemu Bang. Ayo. Kalau bisa yang ini Bapak Ibu ya, warisan terakhir kalau bisa. Mungkin kita mati tapi kita udah tanamkan anak bagaimana sholat subuh. Bangunkan Pak. Bangunkan. Oke. Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub? Terus? Ketika dia berkata kepada anak-anaknya. Apa katanya? Apa yang kamu sembah sepeninggalku? Oke, apa jawaban anaknya? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Itu ya kalau bisa Pak, tahu. Terus? Dan kami hanya berserah diri kepadanya. Inilah warisan setidak-tidaknya yang kita tinggalkan Ramadan. Setidak-tidaknya anak membekas, bagaimana perilakunya, bagaimana akhlak ininya, dan di bawah darahnya tetap kita jaga pada bulan Ramadan ini. Terbaik, insya Allah. Harta tolong Bapak Ibu. Dinnya nggak main-main. Ketika rusak harta itu hancur udah kita semuanya.
hancur sehancur-hancur. Baik, mungkin itu saja sampai jam 12 lewat ininya. Mungkin ada tambahan nanti, silakan kembali kepada Ustadz Hendrik. Ya, ada guru kita Ustaz Fahrudi Jayadi yang telah menyampaikan kajian itikaf pada malam 23. Bapak Ibu, kita masih punya waktu 15 sampai 20 menit ke depan jika ada yang ingin ditanyakan. Ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mengenai waris ya. Jadi kalau dari orang tuanya yang memberikan waris yang tidak halal atau ada yang halal secara agama, apakah si anak bisa meneruskan waris itu menjadi baik atau harus ditinggalkan waris itu? Contoh Pak, biar lebih enak. Seperti apa? Contoh mungkin. Contoh, ya misalnya orang tuanya meninggalkan, taruhlah misalnya hotel yang hotel itu adalah didapat dari cara-cara yang tidak halal. Si anak meneruskan hotel tersebut, bahkan si anak membuat hotel tersebut jadi hotel syariah. Apakah itu bisa jadi benar atau nggak boleh? Oke. Terima kasih Pak pertanyaan. Saya jawab Al-Quran ya Pak. Buka surat 11. Surat 11 buka. Ayat 114. Surat 11 114. Kebaikan akan menghapus keburukan sebelumnya. Innal hasanat yuzhibnas sayyi'at. Kita lihat. Perbuatan baik kita Bapak Ibu. Bagaimana kalau ada bapak kita buat buruk? Doakan saja wallahu a'lam. Ya Allah ampun orang tuaku. Buruk keburukan mereka bisa dinikah. Buatan kita salah, mungkin anak saya rusak ya Allah gara-gara aku tidak menggunakan musibah. Aku mohon ampun, minta terus. Kebaikan kita bisa menghapus keburukan lama-lama. Oke, silakan dibacakan 11 ayat 14-nya. Karena gitu. Masih berubah itu. Kalau syariah insya Allah, kalau dia nikah, innal hasanat yuzhibnas sayyi'at. Kebaikan dia menghapus dosa-dosa sebelumnya. Oke, boleh? Yang artinya ayatnya kita buka surat 11 ayat 114. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aqimis sholata tarafayn nahari wa zulafan minal lail. Inna hasanati yudhibna sayyi'at. Dzalika dzikra lidzakirin. Artinya? Dan laksanakanlah sholat pada kedua ujung siang, pagi dan petang. Terus? Dan pada bagian permulaan malam. Oke, sholat lima waktu lah. Terus lanjut. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Inilah hasanah. Bagaimana kalau kita udah terlanjur Pak karena nggak tahu? Saya salah beri makan. Aku mohon ampun ya Allah, aku salah. Lakukan kebaikan, insya Allah keburukan itu akan hancur. Inilah hasanah, dihapus oleh kebaikan kita lakukan. Mungkin kita terlanjur. Bagaimana kalau anak saya salah karena dulu saya mungkin belum tahu atau bagaimana? Minta ampun kita ke sodako, ya Allah sholat, ya Allah tolong ampun aku salah. Kemudian lakukan kebaikan, insya Allah kesalahan itu Allah hapus. Kata Allah, innal hasanat yuzhibnas sayyi'at. Kebaikan akan hapus keburukan kita. Semua kita enggak semua yang sempurna, pasti ada yang salah. Nah kita minta ampun kepada Allah. Ramadan ini momen terbaik. Wa idza salaka ibadian kayak seperti itu. Kalau bisa jawab seperti itu Pak. Kalau misalnya hotel salah, kemudian anak membuat syariah, insya Allah hapus sebelumnya. Tapi soal terima nggak terima kita nggak tahu Allah. Tapi kita minta pada Allah. Tetap doakan Allah. Seperti itu. Yang bisa saya jawab mungkin itu Bapak. Terima kasih pertanyaan. Maka Bapak tolong doakan bagaimanapun juga. Boleh jadi Bapak Ibu semua mohon maaf. Kita berhasil suksesnya sekarang hebatnya bukan hebatnya kita. Doa orang tua kita dulu boleh jadi dikabul. Karena doa orang tua nggak pernah tertolak Bapak Ibu semuanya. Jangan pernah tinggalkan. Nah ketika anak kita doakan, ingat baik-baik. Ridallah fi ridul walidain. Bapak Ibu saya mau garis bawahi dua hal yang sangat penting. Tolong digaris bawahi. Dua hal yang sangat penting untuk orang tua. Kalau anak kita susah, kalau bahasa Betawinya keblangsak, pasti masalah dengan ibunya. Kalau mudah bahasanya nasib. Kalau anak kita nasibnya masalah, nasibnya hancur, pasti masalah dengan ibunya. Sebaliknya, kalau nasab
keturunan, anak, masalah, pasti masalah dengan, perhatikan. Kalau makanya sekarang pengusaha-pengusaha kan jadikan orang tuamu raja maka rezeki raja. Betul. Kalau masalah kita rezeki kita serat atau bagaimana pasti masalah dengan ibumu. Perbaiki tolong. Tapi masalah dengan nasabmu pasti dengan bapakmu. Maka ridallah fi ridal walidain wa sutullah fi sutul walidain. Ingat, murka Allah tergantung orang tuamu. Ridhonya Allah tergantung orang tuamu. Orang tua masalah nasib nasabmu. Perhatikan aja. Perhatikan. Nggak main-main. Masalah rezeki ibu. Coba aja, perhatikan. Yang berangsak hidupnya coba lihat. Rata-rata begitu. Kalau ibu bapak mau, kasih orang tua kita, kasih saja ibu itu. Rezeki nggak tertahan. Semuanya, bapak coba lihat. Yang motivator, yang apa usaha sekarang, pokoknya di bawah orang udah kan. Lihat orang kaya pak, semua rata-rata hebat semua. Karena mereka orang tua. Ridallah fidul walidain, suhtullah. Nasib sekali lagi, kalau masalah nasib kita ke belakang atau bagaimana, pasti masalah dengan ibu kita. Cek saja. Tapi kalau masalah nasab, anak kita nakal atau bagaimana, pasti bapak kita masalah. Nggak bisa, nggak. Itu masalahnya. Makanya kalau mau rezeki kita, tolong hubungan. Beruntunglah kita kalau masih orang tua sekarang, beruntung betul. Gunakan maksimal, jangan pernah abaikan. Apalagi berkata, jangan. Ridho Allah, ingat, ridho Allah tergantung ridho orang tuamu. Suhtullah fi suhtul walidain. Allah murka sakit orang tua, hancur hidup kita. Tapi kalau dia ridho, mudah sekali hidup kita. Makanya tolong orang tua, doa angkatlah sekarang, angkatlah. Sebelum Turki ngabung ke Eropa, Pak, ada anak muda, miskin, mau sekolah ke Eropa. Orang tuanya, ibunya coba ya Allah, tolong anakku sekolahkan, pokoknya beri pendidikan bagus, beri keselamatan, doa. Satu kali waktu, anak dapat beasiswa. Dalam perjalanan orang tua bilang begini, ya Allah selamatkan anakku dalam perjalanan. Jarak dia dari bandara itu kita 2 jaman. 2 jaman ke bandara. Bandara mereka berangkat ke Eropa itu jam 6 pagi, subuh. Kemudian berangkat dari rumah jam 3. Masih ada setengah jam. Di tengah perjalanan mereka berdua, yang satu sopir yang bawa, satu lagi yang anak tadi. Azan subuh berkumandang. Kata anaknya udah bisa, kita sholat dulu yuk. Kata yang sopir, jangan, nanti ketinggalan pesawat. Akhirnya si anak itu bilang, ayo sholat dulu, selamat insya Allah. Akhirnya berhenti sopirnya. Parkir, sholat mereka. Sampai di bandara, apa yang terjadi? Udah nggak masih. Udah mau terbang pesawatnya. Marah-marah sopir, gara-gara kamu kan kesempatan hilang, kata dia. Coba kita lakukan, kan ada rukhsah juga, Allah juga ngerti lah, kata dia. Kemudian marah-marah. Yang tadi samping diam saja, mungkin merasa bersalah juga. Mereka pulanglah kampung, setel radio. Apa yang terjadi? Berita radio. Pesawat mereka harus tumpangi, meledak di atas. Kalau bukan orang tua, menyelamatkannya. Meledak di atas mereka buka. Seandainya dia berangkat itu mati, dia udah selesai. Begitu hebat ya doa orang tua itu. Makanya luar biasa. Tolong doakan anak kita. Robbi habli minas solihin. Robbi jangan. Itu doa Nabi. Sekelas Nabi Ibrahim doanya begitu kok. Sekelas Nabi Ibrahim. Surat 14:40. Robbi jangan min salati wa min zurriyati. Rabbana wa taqabbal. Ya Allah tolong aku, jadikan aku dan anak keturunan orang udah sholat. Tolong Bapak Ibu. Buka surat 14 ayat 40. Bagaimana doa Ibrahim? Doa Ibrahim, Robbi habli minas solihin. 14:40. Tolong doa ini Pak. Semoga anak kita tukang sholat orangnya. Sekelas Nabi Ibrahim, kurang apa Nabi Ibrahim itu? Nabi, doanya begini. Surat Ibrahim ayat 40. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Sekelas Nabi Ibrahim doanya begini, artinya ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Terus ya Tuhan kami, perkenankanlah doa. Minta Pak, semoga anak kita. Kalau Bapak doa seperti ini, seandainya kita wafat, anak maju ke depan Pak, jadi imam sholat mayit kita. Apa nggak hebat? Jangan berharap anak akan sholatkan kalau kita tidak pernah mengajarkan mereka. Tapi kalau kita mengajarkan doa seperti itu, saat kita wafat, mereka yang maju ke depan, mereka jadi imam. Apa nggak berbekas kitanya yang mengajarkan anak kita? Itulah jejak tauhid itu yang hebat. Tapi kalau Bapak tidak pernah mengajarkan doa ini, jangan berapa lagi mengamalkannya. Jangan berharap anak kita, boleh jadi dia kemana anta berantah. Usahakan, tidak wariskan itu. Ya Bapak Ibu, mungkin itu saja. Terima kasih banyak atas semuanya. Saya mohon kepada Allah, semoga kita semua mendapat Lailatul Qadar nilainya. Nanti waktu bahas buat Lailatul Qadarnya.
Saya minta semuanya saling mendoakan kita, keberkahan Allah insya Allah kita dapatkan. Gunakan maksimal, tidak ada waktu berubah, cuma Ramadan saja. Ramadan itu waktu terbaik. Yang Bapak Ibu nggak bisa sholat, yang bisa sodako, tolong dilanjutkan terus menerus, jangan pernah berhenti di sini. Insya Allah Ramadan berubah kita semuanya. Kalau Ramadan kita baik, ingat bulan ke-9 Ramadan itu, bulan Taubat. Nama surat paling tinggi di Quran itu surat 9. Angka tertinggi itu 9. Sebentar saya mohon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Setelah itu 1 mana lagi? Ini tertinggi. Kata Allah surat At-Taubah. Tobatlah. Waktumu lahir. Ini tertinggi taubah. Maka nggak ada bismillahnya orang taubat itu. Baro'atun minallah. Orang udah taubat, baru bismillah. Orang taubat itu kembali kepada Allah nggak ada. Mintalah kepada Allah sekarang. Jadi itu saja. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau salah. Mari kita boleh berdoa sebelumnya. Kita minta pada Allah. Semoga kita menjadi orang tua teladan buat anak kita. Kita wariskan tauhid buat anak kita. Dan semoga anak kita menjadi anak soleh-soleh. Boleh jadi Bapak Ibu kita sukses, berhasil berkat orang tua kita doakan semuanya. Ala hadhihi niyyah wal kulli salih al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah alamin. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ya jazakallahu ta'ala kulli sahabat ajmain. Alhamdulillah alamin. Alhamdulillah fil ma yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika wa ajmi sultani. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana was siyamana wa ruku'ana was sujudana wa qu'udana wa tadarruana wa tawassana wa tamtu amin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna minal khasirin. Rabbi hab li minas salihin. Rabbi ij'alna min as-salihati wa min zurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata waj'al muttaqina imama. Ya Allah, kami kumpul di sini mengkaji ayat-ayat-Mu ya Allah. Beri kami rahmat di sisi-Mu ya Allah. Tenangkan hati pikiran kami ya Allah. Beri kami pemahaman Quran ya Allah, kami dapat mengamalkannya ya Allah. Kami mohon ya Allah, jadikan keluarga kami keluarga sakinah wa rahmah ya Allah. Keluarga yang baca Quran, mengamalkan Quran ya Allah. Keluarga yang mendirikan sholat di al-waktu dan berjamaah ya Allah. Keluarga yang suka berzakat, infak dan sedekah ya Allah, dan suka membantu orang lain ya Allah. Kami mohon ya Allah, jadikan kami orang tua teladan buat anak kami ya Allah, yang akan mewariskan akhlak dan tauhid pada anak kami ya Allah. Ya Allah, boleh jadi kami sukses berada di sini berkat orang tua kami ya Allah. Kami mohon ya Allah, jika orang tua kami telah mendahului kami, ampuni dosa-dosa mereka ya Allah. Lebarkan kubur mereka, tenang kubur mereka tanpa dalam surgamu ya Allah. Jika orang tua kami sakit ya Allah, sehatkan mereka ya Allah. Semoga sakit menjadi penggugur dosa-dosa mereka ya Allah. Jika orang tua kami sehat ya Allah, kuatkan mereka untuk beribadah padamu ya Allah. Kami mohon ya Allah, jadikan urusan kami ya Allah betul-betul urusan keimanan ya Allah, urusan ketakwaan ya Allah. Kami tetap semangat ya Allah. Kuatkan kami untuk beribadah kepadamu ya Allah. Mudahkan segala urusan kami ya Allah. Jadikan anak kami anak soleh-soleh ya Allah. Mudahkan urusan kami ya Allah. Mudahkan saat kami wafat ya Allah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khotimah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu semuanya, tadi sebenarnya boleh saya minta sedikit. Dulu pertemuan pertama almarhum, saya mau kasih hadiah sebenarnya. Saya sholat, mungkin minta piring Pak Ustadz Hendrik, 2 piring ini pada. Saya cuma sholat malam. Saya tulis dulu tahun berapa, saya masih bawa kalau ada hadiahnya. Nanti Bapak Ibu filosofinya, nanti kalau kita wafat tertutup semua. Nanti kita cari kertasnya, berbeda kata-katanya. Saya mau Bapak Ibu ngambil 1, nanti sesuai dengan diri kita. Dulu pernah pertama kali saya kasih di sini. Semoga nanti Bapak ngambil 1 saja, sesuai atau tidak. Rata-rata mengatakan itu bismillah saja. Sebagai game terakhir kalau bisa. Saya minta waktunya. Mungkin media boleh. Atau boleh, nanti begini saja. Bapak silakan pilih kertasnya apa saja. Diri kita prima, bilang prima, ingat tidak bisa dibagi kecuali dirinya. Boleh? 1 orang ke sana? Bang, ke sana. Milih 1 aja Bapak Ibu ya. Jadi filosofinya sesuai, wallahu alam, tarik aja 1. Sesuai dengan diri kita masing-masing. Iya, nanti Ibu punya 1 lagi. Ini ya. Itu gamenya. Bapak Ibu boleh? Ibu-ibu 1 orang kakak? Kalau lebih. Nanti ngambil sendiri 1 aja ya. Sebagai hadiahnya. Saya sebenarnya tadi. Nanti diambil sendiri ya Bu, satu-satu aja. Jangan dikasih, pilih. Untuk koreksi dirinya. Seharusnya baca Al-Quran sebenarnya. Silakan, yang besar aja dulu. Nanti kecil lebihnya. Jangan ambil 2 Pak, ambil 1 lagi. Oke, balikin aja. Jangan tahu diri kita masing-masing, kalau ininya. Beda kata-katanya.
Oke, silakan. Semoga dapat. Itu saja. Silakan diambil. Yang mau ngambil silakan. Filosofinya saya minta ya Allah tolong sesuai atau tidak. Game terakhir. Bekas atau tidak. Silakan. Yang tahu diri kita masing-masing, nggak ada yang tahu. Saya ke pelajaran. Silakan. Sebagai tutup. Depan. Buat Bapak Ibu semuanya, hadiah aja. Game terakhir. Boleh, depan. Pak Saiful, mohon maaf. Bisa sepuh-sepuh. Ustadz Misbah, Pak Saiful, alhamdulillah. Silakan diambil. Masih dapat kalau ada? Yang mau aja. Satu. Sebagai game untuk ini. Bagaimana Bapak Ibu yang tahu diri kita? Buat apa? Dua. Satu saja ambil. Itu diri kita. Yang tahu diri kita masing-masing, game terakhir untuk kenang-kenangan. Boleh? Bapak Ibu masih kurang? Ibu masih kurang cukup? Bagaimana? Yang tahu diri kita masing-masing, prediksinya aja. Sesuai atau tidak? Sesuai. Beda kata-kata, ingat, tangan kita bisa berbeda-beda jatnya. Yang kedua, nanti kalau kata Allah, semua tertutup, semua tangan bicara atau bagaimana. Yang beda kata-katanya. Wallahu a'lam. Saya cuma salat malam, ya Allah, sebagai motivasi mungkin semoga sesuai dengan apa yang mereka tabut. Yang tahu Bapak Ibu semua apa sesuai, saya nggak tahu. Beda-beda, ya. Asal mau cermin ke diri kita masing-masing. Ingat, bilangan prima tidak bisa dibaik kecuali satu dan dirinya. Kita sama Allah saja yang tahu diri kita masing-masing. Ya gitu saja. Terima kasih banyak. Dapat semuanya? Oke, itu saja. Mohon maaf sekali lagi kita hidup salah atau tidak berkenan dari saya pribadi. Kebaikan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa yang subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang sekalian, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.